Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaykum. Tsumma qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah yang semoga dirahmati Allah dan juga hadirin pendengar dimanapun Bapak Ibu berada, jumpa lagi dengan kegiatan pelaksanaan penambahan ilmu pengetahuan banyak dengan keagamaan. Di sini kami akan menyampaikan hubungannya dengan silaturahmi, atau kadang orang mengatakan silaturahim. Nah, silaturahim atau silaturahmi awalnya dari kata silah atau islah, yaitu damai atau mendamaikan. Damai atau mendamaikan, islah atau silah. Nah, di dalam agama Islam, supaya orang muslim itu antara satu dengan yang lain, itu supaya adanya ukhuwah atau persatuan. Ya, ukhuwah atau persatuan. Tadi yang sedikit saya baca ayatnya yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10, itu kalimat Qur'anullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, di sini bahwa yang namanya orang mukmin dimanapun berada itu merupakan saudara. Nah, di dalam kualifikasi ini bahwa yang namanya ukhuwah atau persatuan itu ada beberapa kualifikasi. Yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama orang muslim. Ya, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan antar sesama orang muslim, baik dengan berbagai aliran apapun, selama itu masih muslim, berarti itu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang muslim, tidak memandang aliran apapun. Terus yang kedua itu ukhuwah ijtimaiyah, yaitu persaudaraan sesama anggota masyarakat atau sesama anggota suatu organisasi. Ya, jadi yang kedua yaitu ijtimaiyah, bisa bentuknya dalam hidup bermasyarakat atau bisa juga dalam hidup dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga ukhuwah watoniyah, yaitu persatuan atau persaudaraan sesama warga negara. Ini tidak memandang suku apapun, suku apa saja, selama masih dalam lingkup satu negara, itu namanya ukhuwah watoniyah. Kemudian yang keempat itu ukhuwah basyariyah. Ya, ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia meskipun berlainan negara, bangsa atau agama. Nah, ini yang paling luas.
Jadi yang paling luas itu ukhuwah basyariah, persatuan sesama manusia. Dia tidak melihat itu orang negara mana, itu orang bangsa apa, orang itu agamanya apa, enggak. Selama dia masih manusia, maka ada persatuan yaitu ukhuwah basyariah, yaitu persatuan antara sesama umat manusia. Tuh. Sehingga di situ Islam mengajarkan supaya kita itu antara satu dengan yang lain itu saling adanya persatuan. Nah, orang akan bisa bersatu akrab itu ketika apa? Ketika ada silaturahmi tadi, saling mengunjungi, itu insya Allah akan saling mengenal dan juga ada persatuan. Nah, di Indonesia itu silaturahmi itu yang paling sering dilaksanakan itu pada acara Syawalan, ya, Syawalan pada tanggal 1 Syawal. Ya, walaupun aslinya tidak dibatasi, tidak ada batasan. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Ya. Nah, terus ada muncul lagi ketika ada Syawalan, itu ada kalimat halal bihalal, ya. Halal bihalal, yaitu apa? Kita itu supaya saling menghalalkan. Maksudnya bagaimana? Yang namanya orang itu ketika sowan-sowan halal bihalal itu kan biasanya yang sowan itu mengaku bahwa dia itu banyak salahnya, ya. Yang sowan itu dia mengaku banyak salahnya. Nah, yang menjadi tuan rumah juga sama, dia juga mengaku banyak salah. Nah, biasanya disinilah yang namanya di bulan Syawal itu orang itu saling berebut salah. Insya Allah ketika kita saling berebut salah, insya Allah kita sadar bahwa kita itu punya kesalahan dengan siapapun orangnya. Ya, utamanya dengan yang kita suwani, kita mengaku bahwa kita itu merasa salah, maka apa? Kita minta ikhlasnya supaya apa? Supaya dosane di ngapura gitu loh. Dan ini yang namanya silaturahmi kan yang paling terkenal kan pada bulan Syawal. Ya walaupun bulan apapun itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena Nabi yang ngendika bahwa orang Islam itu supaya melaksanakan silaturahmi. Ada hadis gini, Nabi yang ngendika kepada umatnya termasuk kepada kita itu begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamu. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah melaksanakan silaturahmi. Nah ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Kemudian yang berikutnya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Falyaqul khairon aw liyasmut. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita itu diam. Karena apa? Daripada kita bicara tidak baik menimbulkan dosa, lebih baik kita menjaga mulut atau diam. Ya, begitu. Nah, di situ ketika yang namanya ada silaturahmi, ya, itu silaturahmi itu memang yang sing terkenal itu di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun sekarang sudah mulai luntur. Karena apa? Ada di tempat-tempat tertentu itu ketika bulan Syawal setelah sholat Id,
Ada yang hanya di masjid saja, di masjid salaman sudah rampung. Setelah itu sesuai kegiatan masing-masing. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang kerja di tempat kebun dan lain-lain. Tapi sebagian di Jawa Tengah itu yang namanya silaturahmi itu masih kental. Ketika bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, setelah kita melaksanakan sholat Id, nah kita saling kunjung-mengunjung, ya, saling kunjung-mengunjung, saling mengunjungi. Ya, apa tujuannya? Ya, kita silaturahmi, ya, kita minta keikhlasan dan minta agar dihalalkan dan juga dosanya dimaafkan. Karena apa? Kalau kita dengan sesama manusia itu yang namanya hablum minan nas, itu harus ada ikrar. Harus ada ikrar. Kenapa? Nah, tidak ada ikrar ya dosanya akan selalu ada terus. Makanya dalam silaturahmi itu kan ada ikrar, istilahnya halal bihalal, saling menghalalkan. Itu. Nah, juga Nabi ketika kita itu silaturahmi, itu Rasul itu bersabda begini, mamim muslimaini yaldaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Artinya tidaklah bagi dua orang yang saling bertemu kemudian saling bersalaman, saling minta maaf, kecuali keduanya langsung diampuni sebelum mereka berpisah. Lah ini. Jadi ketika kita sesama muslim, ya, salaman, itu Allah akan mengampuni dosa keduanya. Ternyata yang namanya salaman itu hikmahnya besar. Di antaranya apa? Akan menghilangkan dosa. Di antaranya itu. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita senang melaksanakan silaturahmi. Di antaranya sebagai wujud bahwa seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, wujud bahwa kita orang yang punya iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Sesuai tadi yang saya baca hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah melaksanakan silaturahmi. Yang kedua, dengan kita melaksanakan silaturahmi itu akan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Kata Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahmi. Sederhana, ketika kita bersilaturahmi, ya, sowan-sowan, minimalkan di situ ada kalimat dilapangkan rezekinya. Mungkin di situ langsung ada makanan, minuman yang disediakan oleh tuan rumah untuk tamunya. Ini kan berarti rezeki dari Allah lewat orang tersebut kepada kita. Nek kita nek di rumahku kita mungkin kan ora digaweke wedang gitu. Tapi ketika kita silaturahmi, nah ya minimal wedang putih. Nah, syukur-syukur ono jodone kan begitu ya. Ono seneke. Bari kon makan, kon dahar, lah itu di lapangan rezeki. Atau mungkin yang berikutnya tidak hanya itu. Kalau kita suatu saat jualan, yuk kita nilai silaturahmi, jualan kita laku, wah kita dapat rezeki dari orang tadi. Karena apa? Jualan kita laku. Atau mungkin berikutnya hubungannya dengan pekerjaan. Boleh jadi ketika kita silaturahmi, ya mungkin ngomong-ngomong, lanjutan saya kerja nang di, aku nganggur ya. Tapi ana kerjaan kok, kayak aku ana kerjaan. Kapan sih mulai kerja lo? Nah, itu. Sehingga apa? Dengan kita silaturahmi itu bisa rezekinya itu langsung atau bisa proses, ya.
langsung bisa saat itu ketika kita silaturahmi, neng kene ono wedang, ono snack, ono daharan macam-macam. Itu langsung. Ning sing proses alhamdulillah umpamanya kita silaturahmi terus kita ditawari dengan pekerjaan, lah kita akan mendapat rezeki. Juga dipanjangkan umurnya. Merga napa? Nek wong silaturahmi kan biasanya kan wong seneng. Ya, biasanya wong seneng walaupun mungkin diutang gitu loh. Kan ketika kita ketemu konco sedulur silaturahmi kan senang ya, minimal menghilangkan rasa penat kita dan juga fresh ketika kita bertemu dengan teman. Itu hikmahnya seperti itu. Sehingga dengan kita senang, insya Allah itu akan memperpanjang umur. Gitu. Tuh. Terus yang ketiga, dengan silaturahmi itu untuk meningkatkan kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Ya. Jadi di antaranya itu semoga dengan kita silaturahmi itu kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Yang berikutnya, yang nomor 4, dengan silaturahmi itu akan mempererat dan melestarikan tali persaudaraan. Bahkan Nabi itu pernah ngendika yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kalimatnya gini, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahimah. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahmi. Nah, itu kan ancaman berat. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Wah, itu ancaman berat sekali. Makanya kita jangan sampai kepada saudara kita dengan lingkungan tetangga, sedulur, konco dan lain-lain itu putus silaturahmi. Gara-gara apa? Kadang-kadang gara-gara sepele. Masalah partai, kadang kalau sedulur ra kenal. Pilihan lurah, beda pilihane kadang ra kenal, ya ampun, kan maneman banget. Ya. Padahal yang namanya persaudaraan sesama muslim itu tidak hanya di dunia saja tapi sampai akhirat. Nah, kita kok cuma menang dunia tok, ya wes ketika kita hidup saja, rampung ya rampung gitu. Tapi kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam itu sampai ini ya ada ancaman orang yang memutuskan silaturahmi itu akan ada gangguan, ya. Tidak akan masuk surga. Napot banget nih kalimatnya. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya usahakan kita jangan sampai gara-gara partai, gara-gara pilihan lurah dan lain-lain terus kita hubungannya putus, komunikasi kita putus dengan saudara kita, dengan tetangga. Wah, jangan. Eman-eman, ya. Terus yang berikutnya dengan kita silaturahmi itu untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu. Sehingga mari kita usahakan kita bicaranya menjaga persaudaraan kita dengan apa? Dengan kita melaksanakan silaturahmi. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau itu yang saya sampaikan itu benar, itu ilmu dari Allah. Tapi kalau kurang benar, salah karena kekurang ilmuwan saya. Mohon para hadirin jamaah dimanapun berada, para pendengar, memaafkan tadi pengetahuan yang saya sampaikan. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.